layaknya suami yang mencintai istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri mencintai suaminya. Itulah gambaran indah ikatan sebuah pernikahan. Kesetiaan dalam relasi tidak hanya berlaku di awal pernikahan, tetapi seumur hidup dalam ikatan pernikahan itu. Apa jadinya jika ternyata dalam perjalanan pernikahan terjadi pengkhianatan dan ketidaksetiaan? Bisakah Anda membayangkan cinta yang begitu besar dan tulus dikhianati, meninggalkan relasi dengan pasangan yang mencintainya, dan membangun relasi dengan yang lain yang tak lebih istimewa dalam hal mencintai dan memberikan yang terbaik baginya? Bapak, Ibu, dan Saudara, meninggalkan Allah sang sumber kehidupan dan mencari andalan lain yang tidak dapat mengaruniakan kehidupan adalah suatu kebodohan. Demikianlah yang dikisahkan dalam bacaan kita hari ini dari Yeremia 2 ayat 14 sampai 22. Hubungan Allah dan umat Israel adalah hubungan kasih layaknya suami dan istri. Allah yang telah menjadikan umat Israel dari budak Mesir menjadi umat kekasihnya. Ia ingin Israel bertumbuh dalam kasih dan setia. Bangsa Israel tahu betul seberapa besar cinta Tuhan pada mereka. Bahkan bukan hanya cinta, tetapi juga bagaimana telaten dan sabarnya Tuhan membimbing mereka. Berulang kali mereka melakukan kesalahan, namun Tuhan tak pernah lelah mencintai mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun sayang, cinta yang terbaik dari Tuhan tidak juga membuat bangsa Israel sungguh-sungguh menjadi umat yang setia dan mengasihi Tuhan. Mereka justru selingkuh secara rohani, menyembah berhala-berhala bangsa yang tak mengenal Allah, melakukan ritual-ritual yang justru dibenci oleh Tuhan, jatuh dalam kebebasan yang berdosa. Dan sekarang, ketidaksetiaan mereka mengakibatkan mereka mengalami keterpurukan. Tidak lagi menjadi pengantin perempuan yang istimewa, tetapi kini menjadi budak. Saudara, dalam keadaan yang demikian, siapakah yang salah? Patutkah Allah dipersalahkan jika Allah diam? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan, Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Yeremia 2 ayat 19. Dosa adalah pengkhianatan terhadap hubungan cinta dengan Allah. Pengkhianatan yang menyakitkan hati Allah. Bagaikan seorang suami yang dikhianati istri yang menyeleweng. Allah kini mempertanyakan cinta pertama umatnya padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tak ubahnya seperti Israel dan Yehuda. Gambaran seorang istri yang tidak setia kepada suaminya, yang tidak tahu berterima kasih, yang bodoh, yang mengejar kesia-siaan. Kita mencampakkan Tuhan karena kita tak lagi punya waktu untuk memikirkan tentang siapa Tuhan dan tentang semua yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita menjadi sibuk dengan apa yang ingin kita kejar, yang kita anggap itu bisa memuaskan kita. Saudara, lihatlah di sekitar kita. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya karena Tuhan tidak memberi apa yang ia mau. Walau sesungguhnya Tuhan telah memberi begitu banyak, bahkan yang terbaik telah diberikan.
Kesetiaan pada Tuhan tidak cukup hanya hari Minggu ketika kita beribadah. Namun hari-hari yang lain kita ada dalam perselingkuhan dengan berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Apakah itu uang, pekerjaan, kesenangan, hobi, keluarga, dan juga yang lainnya. Sama seperti kita mengatakan kepada pasangan kita, kalau di rumah saya jadi pasanganmu yang setia ya. Kamu minta apa aja, saya akan lakukan. Tapi kalau saya di luar, saya bebas ya. Saya nggak mau terikat jadi pasanganmu. Saudara, apakah hal yang demikian bisa menjaga kesetiaan dalam sebuah relasi? Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi hidup hari ini mungkinkah mengubah perasaan kita pada Tuhan? Mungkinkah kita hendak meninggalkan Tuhan demi mengejar yang lainnya? Mungkinkah kita merasa bahwa Tuhan tak lagi mencintai kita? Cinta Tuhan pada kita tak pernah berubah. Bagaimana dengan cinta kita pada Tuhan? Kita perlu mengenang kembali saat pertama kali kita berjumpa dengan Kristus. Kenanglah cinta mula-mula kita pada Tuhan, supaya cinta kita makin kuat bersama Tuhan.